Filologi itu kan awalnya dari dua kata, filos dan logos. Filos dan logos. Filos itu kan kata-kata ya, logos itu kan cinta atau ilmu. Jadi filologi itu adalah cinta kata-kata atau ilmu tentang kata-kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami Teguh Inisiatif. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu filolog muda Indonesia, Mas Alan atau Abdullah Maulani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak tentang ilmu filologi, di mana ilmu ini adalah ilmu yang sangat tua sekali, bahkan dikatakan bagian daripada sumber dari ilmu-ilmu yang lain. Assalamualaikum Mas Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saya kasih pertanyaan, nggak apa-apa ya? Oh iya, maksudnya jadi kan ngobrol santai ya? Ya, santai. Ya monggo saja. Kita sering mendengar filologi itu di masyarakat ya. Tapi yang sejati itu filologi itu apa sih? Iya. Sebelumnya saya juga agak terkaget juga, ternyata filologi udah banyak dikenal masyarakat gitu. Iya. Dan alhamdulillah itu satu perkembangan yang saya kira patut disyukuri, karena pada dekade sebelumnya filologi itu nggak populer gitu. Bahkan minat kajiannya pun sangat sedikit. Gitu. Nah, kalau kita lihat memang filologi itu kan awalnya dari dua kata, filos dan logos. Filos itu kan kata-kata ya, logos itu kan cinta atau ilmu. Jadi filologi itu adalah cinta kata-kata atau ilmu tentang kata-kata gitu. Karena memang atau dalam bahasa Arab mungkin ilmu tahqiq ya. Ilmu tahqiq. Ya, tradisi tahqiq sendiri itu kan di khazanah keislaman, yaitu jauh sudah ada sebelum khalifah bahkan Utsmani, bahkan di zaman Umayyah saya kira atau Abbasiyah gitu ya, yang terkenal dengan adanya Baitul Hikmah itu. Baitul Hikmah ya. Nah, itu Harun ar-Rasyid ya. Nah, ya Baitul Hikmah itu kan salah satu peranannya itu bagaimana mereka mentahqiq atau lebih lanjut menerjemahkan ya karya-karya dari Plato, Socrates gitu ya, filsuf-filsuf Yunani, itu terjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian saling memberikan satu argumentasi dari satu karya ke karya yang lain. Itu adalah satu aktivitas filologi sebetulnya. Kalau ilmu filologi sendiri itu peranannya untuk masa sekarang ya, sudah era modern. Kalau diceritakan filologi itu seperti hal-hal yang kuno, kita mencari naskah gitu ya. Naskah-naskah yang sangat kuno terus dihadapkan dengan dunia yang seperti sekarang. Itu peranan ilmu filologi di masa kini. Saya kira ini ya, ada satu perlu kita bedakan dulu ya antara filologi dengan pernaskahan sendiri. Oh, itu beda ya? Bukan beda secara ini ya, artinya filologi itu kan semacam ilmu nahwu ya, atau ilmu alat. Jadi ilmu alat yang mungkin belakangan ini atau beberapa dekade terakhir itu digunakan untuk mentahqiq atau menganalisis teks kuno. Padahal filologi sendiri itu bisa digunakan untuk teks modern, novel gitu ya, atau analisis terhadap satu karya tertentu yang tidak selalu kuno gitu ya. Seperti contoh waktu itu ada satu profesor dari Jerman menganalisis teks khutbah dari namanya Pak Prof. Edwin Wirenha itu. Dia menganalisis teks khutbah yang ada pada masa Orde Baru tahun 98.
Nah, menariknya di masa Orde Baru kata krisis itu kan filologi itu kata-kata ya. Kata krisis itu banyak sekali ditemukan pada tahun itu. Cetakan tahun khutbah-khutbah Jumat ya atau Idul Fitri pada tahun itu. Nah, itu artinya filologi itu akan selalu relevan pada zamannya sehingga mengungkap satu fenomena. Oh, ternyata krisis 98 itu berpengaruh pada khutbah Jumat ya, khutbah Idul Fitri, bahkan segala lini kehidupan. Saya kira itu bukti bahwa filologi itu tidak serta-merta selalu harus pada teks-teks kuno. Nah, pada cara kerjanya, Mas. Cara kerja filolog, ilmu filologi ini bisa disebut dengan ilmu, kemudian bisa diterima oleh pembaca, masyarakat, itu bagaimana? Iya, kalau dalam teks kuno sendiri, ketika filologi itu digunakan untuk menganalisis satu teks kuno, gitu ya. Yang pertama sekali tentu saja kita ada inventarisasi ya. Jadi satu manuskrip, misalnya satu teks khusus, misalnya dalam buku ini ya, ada satu judul, misalnya kalau di sini apa nih judul kitab-kitabnya? Ada Tibian. Ada misalnya kitab Tibian ya, misalnya. Nah, kalau kitab Tibian itu, kalau dalam filologi kita cari salinannya itu. Dari seluruh murid-murid Hadratus Syekh itu, mana yang masih menyimpan teks-teks Tibian. Jadi kita kumpulin dulu semua tuh. Kita kumpulin, nah kita jejerin gitu. Artinya kita bandingkan. Nah, jadi kita mencari satu silsilah teks yang benar-benar bersih dari kesalahan. Nah, jadi ada proses komparasi. Nah, itu kenapa filologi menjadi satu ilmu, karena ada satu mekanisme ilmiah di mana dia harus mengkomparasi semua teks yang ada, dan itu saya kira penting untuk mencari. Kalau dalam hadis itu takhrij ya. Takhrij hadis itu kan kita harus cari sanad dari ini, redaksi dari ini. Nah, itu juga sama filologi juga. Mekanismenya mungkin kurang lebih akan seperti itu. Sepenting apa, Mas, manuskrip kuno bagi ilmu filologi? Apa ilmu filologi itu adalah ilmu tentang manuskrip? Iya, sebetulnya. Benar seperti itu. Sebetulnya filologi itu karena tadi yang sudah saya katakan satu alat ya. Ketika manuskrip itu sebetulnya bisa dikaji dalam berbagai perspektif. Ada namanya filologi, itu untuk menganalisa atau mengkaji teksnya. Ada juga kodikologi namanya. Kodikologi itu untuk mengkaji satu aspek fisiknya. Tadi Mas Zain ya sempat melihat itu akan ada iluminasi yang cantik gitu ya. Ada kertasnya, kertas Eropa, itu kodikologi. Satu ilmu sendiri gitu ya. Tapi dalam kajian pernaskahan itu memang itu sangat berkaitan erat. Karena setiap bagaimana satu ekspresi seni itu kan menampilkan satu karakter budaya tertentu kan. Misalnya kayak tadi Mas lihat di manuskrip yang ada di Tebu Ireng tadi itu ada lafaz la ilaha illallah ditulis dengan lam yang agak besar pakai tinta merah. Nah, tinta merahnya itu mengartikan apa gitu, diartikan sebagai apa. Nah, itu saya kira akan menarik satu kajian kebudayaan. Artinya tidak harus kata ya untuk di mana ya. Betul. Kalau kata simbol-simbol juga. Betul. Kalau kata itu kan lebih ke filologinya, teksnya. Artinya dia mencari satu otoritas teks yang otoritatif yang benar-benar murni gitu ya. Artinya bebas dari kesalahan dan supaya pembaca juga tidak salah interpretasi gitu ya. Nah, kalau manuskrip itu sendiri kan buku, misalnya Mas ini kan bikin cover desain buku seperti ini, tentu ada filosofinya toh. Betul. Ada ini kenapa ini hijau, kenapa nggak merah aja misalnya, kenapa nggak kuning aja gitu misalnya. Ada fotonya Hadratus Syekh juga kenapa ditempatkan seperti ini gitu. Tentu ada filosofinya. Nah, begitu juga dengan manuskrip gitu. Manuskrip juga kan kenapa covernya seperti itu, kemudian iluminasinya, gambar-gambar seperti itu. Yang menarik ini kan kayak kita menyelam ke dunia masa lalu. Betul. Dunia masa lalu, tapi juga kata Mas tadi bisa teks modern juga bisa menjadi kajian ilmu filologi. Betul. Sebagai seorang filolog, Mas Alan, yang dirasakan ketika mendalami naskah-naskah masa lalu itu,
entah hal yang berbau mistik atau berbau kebetulan, atau supaya tidak mungkin ya udah adik ngaduk ya, cocokologi tidak terjadi. Pengalaman sebagai seorang filolog sendiri mengenai satu naskah. Iya, kebiasaan saya kalau ketika mengkaji atau menerjemahkan atau melakukan kajian filologi terhadap satu teks atau manuskrip itu, biasanya saya hadroh dulu kepada mu'alif ya, atau penyalin gitu ya. NU berarti Mas? Ya bisa dikatakan. Apapun itulah, tapi artinya kita supaya tidak menghormati karya yang kita ini kan sedang mengambil manfaat ya atas karya yang kita hadapi saat ini. Termasuk misalnya ini kan misalnya lagi baca ya, kita hadroh dulu lah gitu kepada mu'alif, kalau dalam konteks buku ini kepada Hadratus Syekh misalnya ya. Nah, dengan harapan kita itu bisa dilibatkan, ya Allah memberikan satu ilmu gitu pada kita gitu melalui kitab ini, melalui mu'alif. Nah, dan pernah satu ketika tim kami ya di lapangan itu mungkin lupa entah itu apa, karena udah beberapa hari jalan udah capek gitu ya, asal buka aja gitu. Ketika dipotret, itu kejadian di Indramayu ya tahun lalu ya. Dipotret tuh nggak ada gambarnya. Berkali-kali itu kita coba potret lagi nggak ada gambarnya. Wah, ini akhirnya ya sudah kita istirahatkan dulu. Mungkin kameranya lelah atau apa gitu karena ribuan gambar ya. Nah, begitu dipotret lagi, kita tetap nggak ada gambar. Wah, ini satu saat ya udah ini mungkin kita lupa mungkin ya. Ya udah kita hadroh lagi. Hadroh, begitu malamnya kita hadroh pada mu'alif, alhamdulillah bisa difoto. Wah, ada begitu ya. Iya gitu, karena memang ya bagaimanapun juga kita bersentuhan langsung dengan aspek fisik ya masyarakat di masa silam gitu ya, leluhur kita, nenek moyang kita gitu ya. Dan saya yang termasuk mempercayai hal itu. Kalau misalnya mengarang bukan syekh atau masyayikh, misalnya naskah orang Hindu yang non Islam. Orang Hindu ya. Oke. Kalau saya kalau kita ya tim ya, secara tim itu ya tentu kita ketika bergerak ke lapangan, turun ke lapangan itu kita tidak serta-merta datang tanpa orang lokal. Betul. Karena kalau itu kita datang tiba-tiba datang ya siapa Anda gitu. Kita ya termasuk di sini kan kita juga sama Mas Atung gitu, orang sini, sana gitu. Nah, kalau dengan orang-orang yang artinya di luar keyakinan kita, ya tentu kita akan menghormati tradisi mereka. Nah, kemarin di Bali misalnya kita sesi lontar, ya tentu saja tanda kutip orang Hindu itu kan dikit-dikit ritual gitu, banyak ritualnya. Dan yang kita lakukan gitu, artinya selagi itu memang penghormatan terhadap yang mereka yang melakukan itu kita ikuti saja gitu. Artinya tidak, dan itu toh tidak serta-merta mengubah keyakinan kita. Gitu. Iya. Seperti itu ya. Cara kerja manuskrip, cara bertulis filolog mencari manuskrip. Tentang Dreamsea, Mas. Okay. Dreamsea itu sendiri apa? Dreamsea itu adalah kalau kepanjangannya ya, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin repositori digital atau penyimpanan digital manuskrip-manuskrip di se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Nah, Dreamsea itu lahir, atau program ini ya, program Dreamsea itu lahir dari satu keprihatinan terhadap adanya ancaman terhadap kebinekaan ya. Sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini kita sering dihadapkan pada isu-isu yang sangat sensitif terkait dengan radikalisme dan apa yang sangat mengancam keutuhan NKRI dan kerukunan dengan menurut agama lain atau suku lain itu. Berarti ini bukan fokus kepada Islam semata ya. Betul. Dia bebas sektarian ya. Iya, betul. Nah, salah satu ininya kan tagline-nya itu
digitizing manuscript, safeguarding cultural diversity. Jadi dengan mendigitalkan manuskrip, kita berupaya untuk menjaga atau menyelamatkan kekayaan budaya yang atau keragaman budaya yang ada di Asia Tenggara. Itu bagaimana kita juga turun misalnya ke Thailand, ke Laos yang notabene mereka artinya secara keyakinan berbeda dengan kita gitu ya. Tapi kita juga sebagai satu umat manusia, sebagai saudara satu umat manusia, tentu saja kita berkewajiban juga untuk menyelamatkan kekhasan. Masalah harapan mengenai ilmu filologi untuk masyarakat lebih luas. Bagaimana kiranya masyarakat bisa mengenal filologi? Mungkin bisa diberi gambaran. Sebetulnya filologi itu sangat dekat ya dengan kita. Misal contoh nih ya, ini saya baru baca ya. Ini kan buku nih, misalnya ini kan buku Mahakarya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Isinya adalah kitab-kitab ya, artinya kitab-kitab yang ini saya kira proses tahqiq sebetulnya kan, tapi dengan ada ini kan udah berarti ada yang tadinya tulisan tangan ya. Kemudian dialih mediakan jadi cetak seperti ini dan bisa dibaca dengan mudah. Sebetulnya ini juga sudah ada ya proses filologi. Betul, ini sangat dekat sekali dengan kita sebetulnya filologi itu. Bagaimana satu teks-teks tulisan tangan, kemudian ya istilahnya zaman dulu kan diktat para kiai gitu kan ya. Itu kemudian kita cetak, kita terbitkan, kita baca dengan enak sekali. Ini kan udah enak banget ya. Artinya masyarakat bisa membacanya dengan mudah tanpa harus artinya bersusah payah membaca tulisan tangan yang kita nggak tahu, tidak semua orang bisa baca. Nah, artinya filologi itu proses menyambungkan masa lalu ke masa kini, betul. Nah, jadi filologi itu tadi satu alat ya, satu media, bagaimana menghadirkan satu teks yang rumit dibaca, rumit dipahami, kadang menimbulkan interpretasi yang berbeda juga dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, kita berupaya untuk menghadirkannya menjadi format yang sangat baik seperti ini gitu. Apalagi ini ada terjemahannya bahkan ya. Nah, kalau pengalaman saya ketika menyunting teks bahasa Arab, tentu saja kita melampirkan terjemahan bahasa Jawa juga terjemahan bahasa Indonesia. Dan dengan harapan tentu saja kita bisa kalau dalam hal ini ya menyelami atau mengaplikasikan ajaran-ajaran yang ada dalam satu buku tertentu, dalam hal ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Luar biasa, keren sekali. Itu pemaparan Mas Alan tentang bagaimana ilmu filologi dan bagaimana begitu berharganya sebuah kata ya. Betul. Yang ada di dalam teks-teks, baik itu yang lawas, yang berbentuk manuskrip lawas, atau yang baru. Saya kira cukup, Mas Alan. Ya, terima kasih sekali sudah diundang. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang ilmu filologi, tentang pentingnya manuskrip. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi kepada pertemuan yang bincang santai yang akan datang.